terjawabnya teka-teki kelanjutan hubungan pernikahan Baim Wong dan Paula Verhoeven hingga sampai saat ini masih terus menyeret-nyeret nama selebritis di Maseto. Mengingat sindiran Baim lewat unggahan media sosialnya beberapa waktu yang lalu. Walaupun begitu, beredarnya isu tersebut banyak memancing keraguan di benak netizen yang merasa jika tudingan itu sangatlah tidak berdasar. Entah apa yang sebenarnya terjadi di belakang layar. Mana yang fakta, mana yang opini, kini melebur satu menjadi sebuah misteri. Menariknya, sederet selebritis kini ikut angkat suara terkait hal itu. Mengingat beberapa dari mereka telah menyaksikan betapa kuatnya cinta di Maseto dan sang istri, yakni Dhini Aminarti. Lantas seperti apa tanggapan para selebritis terkait isu miring yang menyeret nama Dimas Seto dalam kandasnya rumah tangga Baim Wong dan Paula Verhoeven? Serta benarkah pula jika pihak Baim Wong sudah mengantongi bukti untuk menguatkan klaim mereka terkait adanya sosok orang ketiga? Saya nggak boleh jawab, karena Anda masuk kepada pokok permasalahan dan itu masuk dalam bukti. Bukti kalau saya ungkapkan sekarang berarti saya mendahului proses persidangan. Yang jelas apa yang disampaikan Baim Wong, saya memanggil Baim Wong, namanya Muhammad Ibrahim, apa yang disampaikan itulah apa yang ada di dalam hati dia. Dengan hal yang dikata ini sangat berat saya sampaikan. Karena berat untuk menyampaikan sesuatu, tapi saya katakan kembali, kita tidak boleh terus-menerus membenarkan sebuah kesalahan dengan cara menutupi kesalahan. Saya nggak bisa komen hal-hal yang saya nggak tahu, tapi yang saya tahu adalah Dimas Seto itu orang yang baik. Dan yang saya tahu juga Paula orang yang baik. Ya, di luar itu, artinya saya pernah ketemu, saya kenal Dini, dan saya mengagumi kisah cinta mereka. Mereka sempat juga main di film Haya 2 gitu kan, saya produsernya waktu itu bersama Mbak Helvi, Ustadz Erik dan lain-lain gitu, dan saya lihat hubungan mereka kuat sekali ya antara Dini dan Dimas gitu. Jadi sih buat saya percaya sama mereka, saya percaya dengan cinta yang mereka punya. Dan kalau setiap kita pasti setiap hubungan juga mungkin punya masalah atau apa segala macam gitu, tapi saya percaya dengan cinta yang mereka punya dan ya kita yang lain kita doain aja gitu, insya Allah semuanya baik-baik. Dalam Islam itu tuduhan-tuduhan seperti itu serius gitu ya, harus ada saksinya dan sebagainya gitu. Jadi kalau buat saya kita ambil jalan yang nggak merugikan akhirat kita lah, nggak merugikan amal kita. Pada saat kita bicara itu bukan hanya Baim yang bicara dengan saya, tapi dia sudah ada beberapa orang yang tidak lain adalah saksi-saksi fakta yang bercerita. Akhirnya dia bawa data-data yang memang datanya itu adalah bentuk-bentuk percakapan, sehingga itu kita masukkan adanya dugaan pihak ketiga dalam kemelut rumah tangganya. Seperti itu saja yang saya sampaikan, dan itu sebetulnya di dalam permohonan kami yang 20 halaman, ya, banyaknya 20 halaman dengan item 26 item. Ya, jadi 26 item peristiwa yang kita ceritakan, dia memang menginginkan perceraian. Oh, aku nggak yakin Paula melakukan itu sih. Sebagai sahabat nanti kita lihat aja di persidangan ya. Kita berdoa yang terbaik sama waktu yang membuktikan deh. Aku berdoa supaya kan ketemu baik-baik, berpisah juga baik-baik. Pokoknya semuanya yang terbaik demi anak-anak aja sih. Sebenarnya posisi saya itu sulit. Saya memang bisa dibilang dikhianati sama dua orang terdekat saya, dari pihak perempuan sama laki-laki. Yang laki-lakinya itu adalah teman baik saya sendiri. Kandasnya bahtera rumah tangga yang diarungi Baim Wong dan Paula Verhoeven selama 6 tahun lamanya memang sangatlah mengejutkan.
Namun yang mencolok, kisah pilu tersebut nampaknya telah lama diprediksi oleh sejumlah tokoh spiritual. Salah satunya adalah ahli tarot Velin Ratu Ayu. Ya, semua hasil terawangan mata batin Velin lewat kartu tarotnya kini hampir mendekati kenyataan. Buktinya, ketika ditemui oleh tim Cumi-Cumi pada bulan September silam, Velin Ratu Ayu sempat menerawang jika rumah tangga keduanya diduga tengah diusik oleh pihak ketiga. Lantas, seperti apa hasil terawangan lengkap dari Velin Ratu Ayu? Serta mungkinkah semuanya akan menjadi kenyataan? Kita lihat apakah adanya orang ketiga di antara mereka. Kalau aku merasakan energinya ada dari kecemburuan dan memang karena faktor orang ketiga. Ada faktor orang ketiga di antara mereka yang diawali dari pertemuan seorang sahabat lama, kemudian memicu kecemburuan dan pada akhirnya berujung pada orang ketiga sebagai tempat curhatan sang wanita. Kalau aku lihat betul ya, dari kartunya di awal memang faktor orang ketiga dan memang betul seorang tersebut memang orang lama dan memang orang ini juga sudah memiliki perasaan dan pada akhirnya pemicunya adalah dari permasalahan kecil sehingga menjadi besar dan dari curhatan menjadi sebuah perasaan cinta. Kalau dibilang mengenal sebenarnya hanya sebatas cerita masa lalu ya. Tapi pada akhirnya karena memang konflik antara kedua belah pihak ini sudah terjadi lama, dari yang kecil sampai yang besar, bertahan pada akhirnya seseorang masa lalu ini muncul ya. Pada akhirnya dari curhatan merasa nyaman dan akhirnya masa lalu ini pun muncul dan juga menjadi tempat sandaran. Kalau dibilang pisah rumah, pisah ranjang iya, tapi kalau untuk pisah rumah masih ya, masih tinggal satu rumah tapi memang sudah kondisinya sudah tidak bisa dipertahankan lagi. Pisah ranjang ya, pisah ranjang. Sang pria ini lebih diktator, artinya emang segala keputusan ada di tangan beliau sehingga sang wanita ini juga merasa tidak nyaman. Kalau sang wanita sebenarnya orangnya lemah lembut tapi juga tegas. Ya, bahkan ketegasannya ini terkadang juga membuat beliau ini merasa kayak tidak dihargain, ya. Kemudian juga di sini merasa kayak harus memelas, harus memohon dalam segala hal ini juga yang tidak bisa, salah satu prinsip yang tidak bisa dipertahankan lagi oleh seorang wanita ini ya. Sebab biasanya kan harusnya kalau dalam suatu pernikahan tuh jejak pendapat berdua itu boleh, tapi tidak boleh diktator. Artinya dibicarakan dengan kesepakatan bersama. Tapi di sini yang terjadi kalau aku lihat bahwasanya yang pria lebih dominan, maka itu juga yang menjadi pemicu awal terjadinya memanasnya peristiwa ini sampai dengan merujuknya kepada keperceraian. Kedua-duanya ini nampaknya tidak mau mengalah ya, sama-sama butuh kasih sayang, merasa butuh kasih sayang tapi juga merasa ingin diperhatikan dulu. Maka ini juga yang menjadi pemicu ya, dari tadi pemicunya adalah kurangnya pengertian sebenarnya dan diktator ini yang tidak bisa menyatukan mereka kembali. Sama-sama keras, sama-sama prinsipal, itu dia. Susah kalau rumah tangga tidak ada yang mau mengalah dan lebih dominan diktator ya, dua-duanya diktator, maka tidak akan pernah bisa bersama alias susah untuk dipertemukan kembali. Kalau aku melihat sih lebih ke perempuannya ya, yang memang sudah berniat untuk pergi ya, karena di sini memang sebelumnya juga sudah ada konflik, tapi memang konflik ini sudah berangsur-angsur membaik. Tapi lama-kelamaan namanya perasaan tidak bisa dibohongin. Ini akan menjadi sebuah cerita masa lalu di antara mereka. Dan memang konflik ini yang tadinya memang tidak berniat untuk menuju ke masa lalu, tapi pada akhirnya berujungnya pada perpisahan. Makanya hati-hati dalam berucap, karena ucapan itu adalah doa.